Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa setia TV Tabalong. Hari ini kembali lagi bersama dengan saya Amelia Husna yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program acara Sihat seputar informasi kesehatan. Di sini kita akan membahas berbagai macam penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Baik itu penyakit menular ataupun tidak menular, baik itu penyakit berbahaya ataupun tidak berbahaya. Mulai dari kenapa sih penyakit itu bisa terjadi, apa saja gejala-gejalanya, sampai dengan bagaimana proses penyembuhannya. Dan tema kita pada hari ini adalah okupasi terapi terhadap tumbuh kembang anak. Pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan seorang ahlinya. Namun sebelumnya pemirsa, okupasi terapi adalah perawatan khusus yang bertujuan untuk membantu orang dengan keterbatasan fisik, mental, atau kognitif agar bisa lebih mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Entah itu untuk melakukan perawatan diri seperti makan, mandi, dan berpakaian, atau pengolahan diri, latihan fisik, gerakan sendi, kekuatan otot dan kelenturan, menggunakan alat bantu, serta kegiatan lainnya. Tujuan utama terapi ini adalah membantu meningkatkan kualitas hidup pasien, dan terapi ini bisa diikuti oleh semua kalangan usia. Okupasi terapi sangat mengutamakan kemandirian pasien. Pelayanan okupasi terapi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan seorang ahlinya atau seorang pakarnya yang sudah lama bergelut di bidang okupasi terapi. Siapakah beliau? Langsung saja yuk kita berkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Bu ya. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh Bu kita berkenalan dulu agar pemirsa di rumah tahu nih, Amel sedang berbincang dengan Ibu siapa. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Evi Luki Kustanti. Saya lahir di Sragen. Kebetulan saya di sini merantau, tapi panggil saja saya Evi. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim ya. Iya. Oke, boleh dipanggil Ibu Evi ya Bu ya? Boleh, Oke. Tapi tua sebenarnya. Oke Ibu, berbicara hari ini tentang okupasi terapi terhadap tumbuh kembang anak. Ngomong-ngomong okupasi terapi dulu deh Bu, kayaknya itu kan terdengar sedikit awam terdengar di kalangan orang banyak ya Bu ya? Betul sekali. Sebenarnya okupasi terapi itu apa sih Bu? Okupasi terapi itu adalah suatu profesi kesehatan yang khusus untuk melayani masyarakat, di mana okupasi terapi ini fokusnya itu adalah untuk melayani kemandirian, mengoptimalkan kemandirian, kemudian juga untuk mempertahankan derajat kesehatan pada masyarakat juga. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 pengertian okupasi terapi. Ada tiga yang saya akan sampaikan di sini. Yang pertama, okupasi terapi sendiri itu adalah suatu profesi pelayanan kesehatan yang khusus membantu masyarakat di segala umur untuk menciptakan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi segala usia bisa melakukan okupasi segala terapi. usia, karena itu berhubungan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bu? Pengertian yang kedua, okupasi terapi adalah terapi yang menggunakan aktivitas dengan tujuan untuk mengoptimalkan kemandirian, mencegah ketidakmampuan dan mempertahankan kesehatan. Nah, di sini fungsi juga okupasi terapi itu adalah mempertahankan derajat tingkat kesehatan. Jadi masyarakat yang sudah mampu untuk mencapai pada tahap itu kita pertahankan, jangan sampai dia menurun. Betul sekali. Karena sekarang kan sudah fenomenal sekali ya, di mana kalau sudah mampu di situ biasanya dia akan mengalami penurunan. Kemudian pengertian yang ketiga, ini saya kutip dari Reid dan Sanderson tahun 1999. Terapi yang diberikan pada individu dengan gangguan tertentu dengan menggunakan aktivitas yang melibatkan pasien
yang bersangkutan. Nah, di sini yang melibatkan di mana pikiran dan perasaannya atau fokusnya itu tertuju pada aktivitas yang kita berikan. Nah, di sini tujuannya dalam 3 konteks pengertian ini, okupasi fokusnya adalah bagaimana membantu individu atau pasien agar dia lebih mandiri, agar dia lebih mampu untuk melakukan aktivitas itu sendiri tanpa bantuan dari orang-orang lain. Karena sebelumnya itu harus dibantu ya Bu? Karena sebelumnya biasa dibantu. Berarti ada keterlambatan dalam diri orang itu. Betul Makanya sekali. bisa dilakukan okupasi terapi. Iya, betul sekali. Selanjutnya Bu, katanya okupasi terapi ini sudah dimulai pelayanannya di Indonesia sejak tahun 1970-an ya Bu ya. Iya, 70-an. Itu awalnya dari mana tuh Bu? Iya. Awal mulanya okupasi terapi itu didatangkan dari ahli okupasi dari luar negeri yang memberikan pelatihan-pelatihan pada beberapa tenaga kesehatan di Indonesia, terutama di sini adalah rumah sakit pemerintah. Nah, rumah sakit pemerintah di sini menyelenggarakan pelatihan-pelatihan okupasi terapi, dan di situ akhirnya ini ya, okupasi terapi terkenal di Indonesia. Tapi sekarang sudah banyak Bu yang berkecimpung di bidang okupasi terapi sendiri. Kalau dari lulusannya, alhamdulillah sudah mulai banyak ya, karena pada tahun 1994 itu awal mula berdirinya Akademi Okupasi Terapi di Indonesia, dan sekarang sudah beberapa ribu profesi yang sudah lulus gitu ya, okupasi terapi. Nah, saat ini okupasi terapi itu ada di 2 kampus itu. Yang pertama ada di Politeknik Kesehatan Negeri Surakarta, yang kedua ada di Universitas Indonesia. Berarti termasuk langka Bu ya? Termasuk langka, betul sekali. Pantas terdengar sedikit asing ya Bu ya, betul sekali. Okupasi terapi, tapi ada di rumah sakit ya Bu ya? Iya. Di Rumah Sakit Badarudin ada. Apakah okupasi ini sama dengan fisioterapi Bu, atau dia berbeda dengan fisioterapi? Iya. Kebetulan kami berbeda, meskipun pada satu atap yang sama gitu ya Mbak Amel ya. Jadi okupasi terapi itu dan fisioterapi itu seperti saudara gitu ya. Tetapi untuk pelayanannya kami berbeda tujuannya. Bedanya di bagian apanya nih? Kalau okupasi terapi itu fokusnya adalah latihan pada kemampuan motorik halus, kemudian persepsi, kemudian kognitif, kemudian juga gangguan processing sensori atau sensory processing. Tapi kalau untuk fisioterapi, fokusnya di sini adalah lebih menekankan pada latihan motorik kasar, kemudian lingkup gerak sendi, peningkatan lingkup gerak sendi, kemudian penghilangan rasa nyeri atau mengurangi rasa nyeri, dan juga di situ ketahanan fisiknya supaya lebih meningkat. Sebenarnya Bu, tadi kan dibahas tentang motoriknya, fisiknya. Betul. Jadi sebenarnya okupasi terapi ini membantu dalam hal apa aja sih Bu sebenarnya? Okupasi terapi di sini kita terfokus pada kemampuan ini ya. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa mandiri dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian edukasinya, belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah produktivitinya atau produktivitas di sini, kemampuan produktifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemanfaatan waktu luang. Untuk sejauh ini nih Bu, selama Ibu berkecimpung dalam okupasi terapi ini, permasalahan seperti apa sih yang paling sering Bu Evi temui? Permasalahan yang sering ditemui banyak sekali ya Mbak Amel ya, mulai dari anak-anak dengan gangguan speech delay, kemudian anak-anak dengan gangguan autisme, PDD-NOS, kemudian ada cerebral palsy, ada yang DD itu developmental delay, kemudian ada satu lagi itu Down syndrome. Boleh kita bahas satu persatu ya Bu ya? Waduh, mantap sekali. Mulai dari speech delay tadi ya Bu ya? Speech delay, Itu yang paling banyak nih Bu?
saat ini? Speech delay untuk beberapa kurun waktu terakhir, terutama tahun 2018 ke sini, memang dari beberapa pasien baru yang datang ke kami itu lebih banyak daripada gangguan yang lainnya. Gangguan lainnya. Benar. Berarti kemudian Ibu sebutkan tadi ada autisme juga. Kan autisme ini Bu biasanya ditangani oleh psikolog. Berarti apa sih Bu peran okupasi terapi ini terhadap anak autisme? Iya, baik sekali. Autisme sendiri itu kan banyak permasalahan ya Mbak Amel, dari sisi interaksinya, kemudian perilakunya, kemudian komunikasinya. Dia mengalami permasalahan yang luar biasa kompleksnya, dan di situ akhirnya menyebabkan anak-anak dengan gangguan autisme akan mengalami keterlambatan gitu ya, atau kegangguan di mana dia tidak mampu berinteraksi, kemudian dia tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Seperti makan aja contohnya, mereka tidak tahu nih kapan waktunya saya lapar gitu ya, atau kapan waktunya saya kencing atau BAB, itu mereka belum ada rasa atau ada keinginan untuk seperti itu. Nah, disitulah fungsi peran seorang okupasi terapi membantu beberapa permasalahan yang ada di situ. Iya. Tapi dari fisiknya ya Bu? Iya, dari mulai fisiknya juga. Karena di situ tadi ada saya sebutkan, okupasi terapi kan menangani proses atau processing sensory integrasi. Nah, anak-anak autisme itu biasanya permasalahan di sensory processing tadi. Jadi mereka mengalami gangguan sensory processing yang menyebabkan perilakunya bermasalah. Ada yang mengepak-ngepak, ada yang jentulkan kepala, sampai dia nggak tahu bahwa itu rasa sakit yang harusnya dia tidak melakukan hal itu. Nah, disitulah peran okupasi terapi, memberikan terapi supaya dia paham bahwa oh seperti ini sakit, seperti ini tidak benar. Nah, seperti itu. Kemudian Ibu bilang juga tadi ada menangani anak PDD-NOS. PDD-NOS. Apa itu Bu? Iya, ini salah satu singkatan sebenarnya ya. Kalau dari singkatannya itu pervasive developmental delay, not other specific. Jadi ada permasalahan yang lumayan banyak gitu, dan hampir mirip seperti anak autisme, tetapi ada beberapa kategori yang dia itu tidak mengarah ke autisme, sehingga dia tidak disebut tidak disebut autis ya, gitu ya. Kalau autisme itu kan harus ada beberapa asesmen yang harus dilengkapi atau dia masuk di kategori itu. Nah, PDD-NOS tidak. Ada beberapa yang tidak masuk. Oke. Ternyata okupasi terapi ini menangani berbagai macam masalah ya Bu ya. Sangat luas sekali. Oke. Kita simpan dulu Bu informasi yang masih banyak tadi, karena kita mau iklan dulu sebentar ya Bu ya. Kita break dulu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap saksikan Sihat seputar informasi kesehatan.